Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan saya Nadia Konita. Saya merupakan mahasiswi dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia. Baik, di sini saya ingin menyampaikan sebuah materi mengenai betapa pentingnya kita berprasangka baik kepada Allah. Kemudian selanjutnya saya ingin membahas tentang kenapa sih kita harus husnuzon sama Allah. Yang pertama, Allah tentunya adalah Tuhan kita. Tuhan yang mengatur semua alam semesta, mulai dari kehidupan kita, mulai dari terbentuknya bumi dan langit, semua yang ada di semesta itu udah Allah yang menentukan, yang membuat, dan Allah tahu gimana ending dari semuanya. Di sini kita sebagai manusia, kita berserah diri selalu kepada Allah. Kita juga harus selalu berprasangka baik. Maksud di sini berprasangka baik itu kita harus yakin. Yakin adalah kunci utamanya. Yang kedua, setelah kita yakin, kita bisa menerapkan contoh-contoh cara berpikir dari keyakinan yang sudah kita bangun tadi. Misalnya yang pertama, kita ada di fase lagi diberi ujian yang berat nih sama Allah. Kemudian kita yakin bahwa ujian ini akan lewat kok. Kita juga yakin bahwa ini adalah emang cara Allah untuk, mungkin bisa untuk cara kita lebih berkembang, atau mungkin ini cara Allah untuk kita bisa lebih dekat dengan Allah. Intinya kita selalu mencari cara untuk, oh ternyata ini tuh hikmahnya ini loh gitu. Nah itu adalah contoh dari berprasangka baik. Kenapa harus itu? Karena sudah disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 216 di akhir ayatnya, berbunyi wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Arti dari ayat tersebut sebenarnya mencakup banyak hal nih teman-teman. Yang pertama, itu telah mencakup bahwa Allah tuh Maha mengetahui segalanya. Jadi kita udah gak perlu khawatir lagi tuh kayak, kenapa ya Allah tuh kayak gini, kok kayak gak adil gitu sih sama aku. Intinya ada pikiran-pikiran yang itu mengganggu keyakinan kita terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Kemudian ayat tersebut juga seperti memberikan ketenangan kepada kita bahwa udah tenang aja, Allah tuh tahu kok mana yang terbaik buat kamu. Allah tuh tahu kok gimana jalan hidup kamu tuh gak dilepas sendirian gitu. Itu juga termasuk dari maksud ayat tersebut, dan itu juga salah satu bentuk dari berhusnuzon kepada Allah. Apa sih manfaat jika kita menerapkan berhusnuzon kepada Allah? Manfaat yang pertama, tentunya kita akan jauh lebih tenang, dan ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jika menerapkan kita tuh berhusnuzon kepada Allah terhadap semua yang Allah berikan kepada kita, baik dari itu ujian, cobaan, kebahagiaan, dan semua hal-hal lainnya yang emang gitu kita alami, kita semua harus berhusnuzon kepada Allah. Mendapatkan ketenangan yang dimaksud di sini adalah misalnya dalam sebuah ujian yang berat nih, kita udah tenang aja, kita ngelewatin ini sambil berdoa selalu, sambil berusaha selalu, bertawakal selalu kepada Allah, dan itu akan mendapatkan ketenangan karena kita tahu siapa yang Maha mengatur, siapa yang Maha membolak-balikan, siapa yang punya kehendak atas segalanya. Kita cuma manusia biasa di sini, nggak punya kekuasaan, nggak punya kekuatan kalau emang Allah nggak meridhoi kan. Jadi ya emang kita akan jadi emang ketenangan yang didapatkan itu mencakup seluruhnya gitu. Padahal kita cuma harus satu aja. Padahal kita cukup berprasangka baik kepada Allah, tapi ketenangan yang kita dapat bisa berjangka panjang. Mungkin terdengar simpel ya, hanya sekedar ketenangan. Cuman jika dibandingkan kalau kita nih mikirnya, ya Allah tuh gak adil, males banget deh, atau ih Allah kok pedulinya sama orang-orang kayak gitu sih, mereka jarang sholat tapi kok Allah ngasih rezeki yang lebih. Di sini aku sering sholat, aku sering ngaji, sering ibadah, tapi kok rezeki aku nggak selancar mereka, atau tapi kok aku nggak sebahagia mereka. Nah itu kan adalah pola pikir kalau misalnya kita nggak yakin, kita nggak husnuzon sama Allah, kita sendiri nggak tenang kan, selalu berpikir kayak ini. Sedangkan kalau kita menerapkan keyakinan, kita tenang, kita husnuzon sama Allah, kita jadi kayak, oh mungkin ini adalah cara yang Allah kasih ke aku. Oh mungkin nanti habis ini aku akan dapat kebahagiaan yang sama. Aku mungkin harus ngelawatin prosesnya dulu supaya aku bisa paham hikmah-hikmah dari perjalanan tersebut. Nah itu adalah contoh-contoh manfaat yang akan didapatkan jika kita menerapkan berprasangka baik selalu kepada Allah.
Nah, mungkin di sini aku ingin nambahin tentang dalil ya di Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 216 yang tadi sudah saya sebutkan penggalan terakhir dari ayat tersebut. Nah, di sini ada ayat yang benar-benar bunyinya kayak ini sangat-sangat harus diterapkan sih di kehidupan sehari-hari. Bunyinya kayak gini, teman-teman. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya gini, apa yang menurut kamu buruk bisa jadi itu adalah yang baik buat kamu, dan apa yang kamu cintai bisa jadi itu adalah yang buruk untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah lah yang Maha mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Nah, sebenarnya ayat itu yang selalu jadi pegangan buat aku ketika ada di fase-fase mungkin yang itu gak sejalan dengan apa yang aku harapin. Nah, kembali lagi ke ayat tadi, itu dijelaskan bahwa belum tentu loh apa yang kita sukai, apa yang kita rencanain, apa yang kita inginkan itu baik untuk kita. Dan belum tentu juga apa yang gak kita sukai, gak kita rencanai itu malah baik untuk kita. Nah, karena semuanya itu yang tahu adalah Allah. Kita di sini cukup bertawakal kepada Allah, yakin kepada Allah, dan selalu berhusnuzon kepada Allah. Kemudian nih, ada satu hadis lagi dari hadis riwayat Tabrani, kalau saya nggak salah ingat, bunyinya seperti ini. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jika hamba tersebut berprasangka baik, maka ia akan mendapatkan kebaikannya. Namun sebaliknya, jika hamba tersebut berprasangka buruk, maka dia akan mendapatkan keburukannya. Gitu. Jadi bukan hanya ayat surat Al-Baqarah tadi yang mengatakan bahwa belum tentu loh yang baik buat kamu itu emang baik buat kamu, atau belum tentu loh yang buruk buat kamu itu justru nggak baik buat kamu. Tapi di sini Allah juga bilang kalau Allah tuh sesuai sama prasangka hambanya. Kalau kamu husnuzon sama Allah, nah Allah nanti bisa jadi akan mengikuti sesuai prasangkanya kamu. Allah udah baik banget kayak gitu, masa kita masih mau bersuuzon sama Allah? Allah nggak adil, Allah nggak sayang sama kita. Bahkan pencuri yang mungkin dia nggak sholat, dia jelas-jelas melakukan perilaku tercela, mencuri. Tapi apa? Allah tetap ngasih dia makan, Allah tetap ngasih dia nafas, Allah tetap ngasih dia hidup. Allah nggak langsung hukum dia di tempat kan, nggak langsung bunuh dia di tempat kan. Nah, itu tuh dari situ kita bisa ngeliat bahwa Allah tuh selalu baik sama hambanya yang mau berbuat keburukan aja Allah sayangi, Allah masih kasih semuanya. Apalagi kita yang selalu berhusnuzon kepada Allah, kita yang selalu beribadah kepada Allah gitu. Jadi udah tenang aja, semuanya udah Allah atur, kita cukup berprasangka baik aja kepada Allah gitu, teman-teman. Nah, semoga saja materi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan juga bisa diterapkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Saya Nadia Konita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.